Idhahul Qawaid Al-Fiqhiyah, membaca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar, ilmunya manfaat dan barokah, eh, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadin ya wa kulli niyatin salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bimadadihi wa afadhu 'alaina barakatihi fid dharain. Amin. Kita mulai dari halaman 6 sebelum mukaddimah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa bihi nasta'inu bad'an wa khatman. Wa bihi, dan kepada Allah nasta'inu, minta pertolongan siapa kami, bad'an di awal permulaan, wa khatman dan di akhir ya. Jadi kita baca basmalah itu tergantung mualaknya. Jadi al-jar wal majrur itu ada ta'alluqnya itu ya. Bismi, ba dan ismi itu jar majrur. Dan di situ ada muallaknya, bertakluk dengan apa. Jadi kalau kita mau makan baca basmalah, berarti ta'alluqnya akulu bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dengan nama Allah itu. Kalau belajar ata'allamu bismillah, cuma nggak disebutkan ata'allamunya itu. Jadi jan majrur itu ada ta'alluqnya, dan ta'alluqnya tergantung kepada apa dan yang akan dilakukan ini ya. Jadi kalau mau pakai baju baca basmalah ai al-basu, libas, bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah nanti yang akan salah satu menjadi sebab keberkahan dari segala apa yang kita lakukan. Jadi belajar dimulai dengan basmalah, insya Allah akan barokah. Bekerja dimulai dengan basmalah, insya Allah akan barokah. Kulu amrin ribalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Fi riwayat bahwa akhta ya. Setiap sesuatu yang apa namanya penting, tidak dimulai dengan basmalah maka akan terputus dari keberkahan. Mafhum mukhalafahnya, kalau dimulai dengan basmalah akan penuh dengan keberkahan. Berkah itu adalah khairun ilahiyun la ya'lamuhu illallah. Kebaikan yang bersifat ilahi, keberkahan yang datangnya dari Allah, la ya'lamuhu illallah. Yang tahu hanya Allah. Itu berkah. Ada yang memberikan definisi berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Dengan mengaji yang awalnya malas sholat, tidak rajin sholat, kemudian rajin sholat, berarti ngajinya barokah. Makan yang awalnya aras-arasan ibadah, dengan makan kemudian kok rajin ibadah, itu namanya barokah, dan seterusnya. Dan ini musannif pengarang kitab itu Qawaid Al-Fiqhiyah, ini harus dikenal ya. Yaitu Syekh Abdullah bin Said Muhammad Abadi Al-Haji ini mengarang kitab itu Qawaid Al-Fiqhiyah ini dengan apa namanya, dengan baca basmalah atau dengan menulis basmalah. Ini kitab sangat barokah ya, kitab ini barokah sekali. Hampir di pondok pesantren, semua pondok pesantren yang mengajarkan Qawaid Fiqhiyah itu diajarkan juga Al-Qidahul Qawaid Al-Fiqhiyah selain kitab-kitab Al-Asbah wa Nadhair. Alhamdulillahilladzi assasa qawaidal ahkam
ala masalihil anam. Alhamdu adapun segala puji lillahi ialah milik Allah. Alladzi assasa yang telah mendasarkan. Siapa alladzi qawaidal ahkami terhadap kaidah-kaidah hukum ala masalihil anami atas kemaslahatan manusia. Hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah itu semuanya berpangkal pada kemaslahatan manusia. Ya. Jadi aturan nikah, kenapa nikah itu diatur sedemikian rupa agar mendatangkan kebaikan bagi manusia. Sebaliknya, seseorang yang tidak mengikuti aturan-aturan pernikahan, kumpul kebo, hubungan di luar pernikahan, akan mendatangkan mafsadah kerusakan-kerusakan. Seluruh apa yang menjadi aktivitas manusia dari tidur sampai tidur lagi, bangun tidur, beraktivitas dari pagi sampai siang, itu ada aturannya. Ada aturannya. Bagi umat Islam ada aturan. Dan seluruh aturan itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Wassalatu wassalamu ala rasulil Islam. Wassalatu dan adapun rahmat, wassalamu dan kesejahteraan ala rasulil Islami ialah semoga tetap atas Rasul agama Islam Sayyidina Muhammadin rupanya Gusti kita Muhammad wa alihi dan juga semoga tetap atas keluarganya Muhammad wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya Muhammad al-kirami yang mulia-mulia. Al-kiram yang mulia-mulia. Saudara, dari sini kita dapat mengambil ilmu istifadah, hikmah, pelajaran ya, bahwa dalam memulai apa saja diupayakan dimulai dengan basmalah, hamdalah, kemudian juga sholawat. Nanti di akhir juga begitu. Di akhir kitab juga begitu. Ditutup dengan hamdalah dan sholawat. Begitu. Jadi biasakan eh, dalam memulai apa saja dimulai dengan basmalah, hamdalah, dan sholawat. Karena kesemuanya itu akan menjadi sebab-sebab kebaikan datangnya berbagai kebaikan. Amma ba'du fayaqulul faqiru ila afwillahil bari. Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbad al-Lahaji al-Hadrami al-Syahari. Inna fanna al-qawaid azimun bihi tatadarrab an-nafsu fi ma'akhidil dunun wa madarikil ahkam. Wa huwa al-asasu lil fiqh alladhi huwa ilmul halal wal haram. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fayaqulu maka berkata al-faqiru siapa orang yang butuh ila afwillahi terhadap ampunan Allah al-bari yang maha menciptakan. Abdullah bin Sa'idin Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbadi Al-Haji Al-Hadrami Asy-Syahari mengatakan inna fannal qawaidi sungguhnya disiplin kaidah-kaidah inna fannal qawaidi sungguhnya disiplin kaidah-kaidah azimun ialah agung bihi natadarrabu an-nafsa fi ma'akhidid dunun wa madarikil ahkam bihi dengan fan al-qawaid bihi dengan fan al-qawaid natadarrabu melatih siapa kita
Nah, tadarrubu melatih siapa kita an-nafsa kepada jiwa fi ma'akhidid dununi di dalam tempat-tempat pengambilan az-zunun dzan, dugaan-dugaan. Kita tahu bahwa hukum-hukum itu mayoritas dzan, yaitu diduga benar, diduga baik, diduga dari Nabi. Jadi dzan, ilmu itu ada dzanniyat, ada qat'iyatnya. Qat'iyat itu pasti, pasti dari Nabi, pasti benar. Kalau dzan itu diduga benar, diduga dari Nabi. Jadi tingkatan ilmu itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama al-ilm. Al-ilm itu pasti benar. Seperti hari ini, hari apa ini? Hari Selasa. Ini ilm namanya. Ma'rifatul syai' ala ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Itu ilm, ilmu. Hari ini Selasa. Belajar kitab Ibrahul Qawaid Fiqhiyah. Berarti ilm. Kalau ada orang mengatakan hari ini Rabu, itu bukan ilm, itu namanya jahil. Ilm itu pengetahuan yang pasti benar. Kemudian ada zon. Zon itu dugaan kuat. Dugaan kuat. Misalkan kita menduga bahwa nanti siang itu Sing tidak iki hujan anjay. karena tidak ada mendung. Nah, dan sekarang masih bulan September, jarang hujan. Maka kita mengatakan nanti nggak hujan. Karena tidak ada mendung. Itu namanya zon. Sebaliknya misalkan hari ini akan hujan ditopang dengan bukti-bukti indikator-indikator ada mendung. Itu namanya zon. Tapi kalau sudah nyata-nyata ada mendung, langit gelap, terus dia mengatakan, wah ini nggak hujan nih. Itu namanya waham. Waham itu dugaan yang tanpa alasan. Itu namanya waham. Kalau menduga dengan bukti-bukti dengan indikator-indikator namanya zon. Di bawahnya waham itu adalah jahal bodoh. Sama sekali bertekan dengan kita itu namanya jahal. Di bawahnya jahal adalah jahlun murakkab. Apa jahlun murakkab? Jahlun murakkab itu eh, apa namanya? Bodoh di pek dewe. Goblok kok di pek dewe. Jahlun murakkab. Lah, ilmu agama termasuk fikih itu adalah mayoritas zon niat ya, zon niat. Diduga benar, diduga dari Nabi. Itu mayoritas seperti itu. Maka wajar kalau kemudian banyak pendapat di kalangan para ulama tentang satu masalah. Karena dalilnya itu zon, bukan dalil qat'i, bukan dalil yang pasti. Baik wurudnya maupun subutnya. Wurud itu sumbernya. Sumbernya ini benar-benar dari Nabi apa bukan? Misalkan hadis ya, hadis Nabi itu dalam ulumul hadis ada hadis sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu. Itu kalau bukan mutawatir tetap dzon itu. Dzon niat. Tidak dapat dipastikan bahwa itu dari Nabi walaupun dikatakan sahih gitu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau tidak pada tingkatan mutawatir itu bukan qat'i. Secara wurudnya, sumbernya ya. Itu namanya dzanniyat. Belum dalalahnya. Dalalahnya itu eh, cara penunjukannya kepada hukum. Di dalam memahaminya itu benar-benar seperti itu atau ada pemahaman yang lain. Kios kan lagi di YouTube ya. Maka saya katakan bahwa mayoritas Sampai hukum-hukum Mas aku kok agama ini ini kok pernah sebenarnya adalah bersifat anu kan video pas pelajaran itu kan tau makanya bareng HP buka pelajaran kaidah-kaidah anu di kok dalam ngantuk gue memang apa namanya kebanyakan nganu bisa nih kok bulan-bulan manusia rek mengetahui mana yang zoniat itu di dalam pemerintah menunjukkan kan tutorial membimbing ini malah kita di akhir dalam ini Ini loh, sebenarnya wa Pak. madarikil mantap ahkami sih dan no
kelompok apa bisa namanya juga tempat-tempat jadi mengetahui buka hukum. kok gak kena Ada kan tempat-tempat mengetahui yang hukum. lainnya di anu malah kena Dengan dibuka kaidah sampai fikih yang ya, matre nah, itu bisa tahu bagaimana hukum dan bagaimana apa namanya dalalah daripada dalil-dalil hukum itu. kirim nih Wa huwal asasu lil fikhi alladzi apa huwa ilmul Apa halal wal jenenge ini apa haram. kaya Bahwa dan ada temane? temanya sih fanul qawaid al ini wis kan itu asar Makan baleni aku lali. anu bocah lil fikhi bagi pembelajaran mendalam P alladzi huwa PS ilmul halal wal haram. Alladzi huwa yang adapun alladzi ilmul halal ialah ilmu halal wal harami dan ilmu judulnya haram. Ini namanya simplifikasi nih ya. Mensederhanakan fikih. Fikih itu secara sederhana ada ilmu tentang halal dan haram. terus merawat Ini ada definisi yang jamek manik. kan Ada definisi jamek. Nah, ilmu mau bil ahkam syar'iyyah al-amali al-muqtasab min adillatihat tafsir. Nek gak kena nak Ilmu judul gak iso. yang tentang hukum-hukum syara amali yang diperoleh dari dalil-dalil dalam tafsir. topik Jadi dalam topik disederhanakan bahwa fikih itu tentang ilmu halal dan haram. Wa hajatun nasi yang ilaihi kita daruriyatun la farqa baina apa jalan khawasihim wal awam. Iki Wa yang ngono hajatun to. gitu nasi terus dan adapun dalam kurung kebutuhan manusia. Wa Terus hajatun gak nasi usah. dan adapun kebutuhan manusia. Ilaihi terhadap fanil qawaid. Ilaihi uangnya terhadap gigi fanil qawaid. apa Daruriyat topiknya adalah gigiku terus mendesak. sub sub Ngono tak hapus Primer. jare nyaput Daruriyatun dihapus. adalah bersifat dabar ngono primer atau mendesak. Buat dapat niku. La farqu baina khawasihim Maka akan muncul pesan something went wrong. Jangan khawatir, langsung saja klik next. Dan selamat, kita telah berhasil melewati langkah sign in tanpa menggunakan Microsoft Account di Windows 11. Setelah ini, Ustaz, ngapunten, speakernya mati. Oke, pun maaf ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kebutuhan terhadap kaidah-kaidah fikih ini itu bukan hanya orang yang mendalami ilmu agama, tetapi juga siapapun yang belajar ilmu umum. Ilmu umum itu juga butuh paham tentang kaidah fikih. Mengapa? Karena mereka tidak ada waktu banyak untuk belajar kitab-kitab fikih sebagaimana di prodi-prodi atau orang-orang yang mendalami ilmu fikih. Misalkan dalam kondisi-kondisi tertentu dia kesulitan untuk melaksanakan, mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Dia tidak usah buka kitab karena sudah ada kaidahnya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Maka dia dapat melakukan apa yang mungkin dia lakukan.
namanya dengan kaidah masyaqqatu tajribut taisir bisa dipakai dalam kondisi apapun, dalam profesi apapun, baik di dalam masalah-masalah ibadah maupun dalam masalah-masalah muamalah. Kaidah-kaidah ini, kitab ini ada 40 kaidah ditambah yang pokok 5, yaitu 45. Saya berharap nanti ke depan semuanya yang ngaji kitab ini itu bisa hafal minimal 45 kaidah itu ya. Minimal 45 kaidah. Dan satu kaidah itu rata-rata 2 sampai 3 kata itu ya. Misalkan ad-dararu yuzal itu katanya 2 kata. Al-yaqinu la yuzalu bisyak itu 3 kata. Satu kaidah. Al-umuru bimaqasidiha 2 kata. Jadi kalau mau menghafal 1 minggu maksimal itu hafal. Bahkan mungkin 2 hari sudah hafal. Satu kitab ini, kaidahnya yang hafal. Saya berharap semuanya hafal. Nah, dengan sungguh-sungguh itu dihafalkan 1 hari target berapa, apa 2 kaidah, apa 3 kaidah. Sehingga nanti 1 semester kalian sudah menguasai seluruh kaidah-kaidah fikih itu. Seluruh kaidah-kaidah fikih. Wa masailuhu ghairu munhasiratin. Wa masailuhu dan adapun masalah-masalah fikih ghairu munhasiratin ialah tidak terbatas. Wa furu'uhu wasi'atun muntasiratun. Wa furu'uhu dan adapun cabang-cabangnya fikih wasi'atun ialah luas, muntasiratun tersebar. Jadi kalau orang belajar fikih gak ada habis-habisnya. Habis fikih mabade, belajar takrib. Habis takrib, Fathul Qorib. Habis Fathul Qorib, pindah ke Fathul Wahab. Pindah ke Iqna. Pindah ke Muhadzab. Gak selesai-selesai. Sampai tua pun gak selesai ngaji fikih itu. Berjilid-jilid. Al-Um. Berjilid-jilid. Gak selesai-selesai. Sementara profesi dan kebutuhan manusia kan antara satu dengan yang lain kan nggak sama. Kalau kiai pondok ya nggak ada masalah siang malam ngaji kitab. Tapi kalau profesinya dia sebagai petani, kemudian pedagang, ASN, TNI, Polri, atau jadi gubernur, jadi presiden, kesempatannya kan dipakai untuk kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Maka kaidah fikih ini membantu seseorang untuk memahami pokok-pokok dari fikih itu sehingga ketika ada masalah dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan dibantu kaidah-kaidah fikih. Berbeda dengan usul fikih. Kalau usul fikih itu ilmu metodologi mengambil atau merumuskan fikih. Kalau usul fikih bagaimana cara memahami, cara menyimpulkan, cara menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Itu usul fikih. Tapi kalau fikih itu ilmu tentang memahami fikih. Kaidah-kaidah memahami fikih. Itu adalah qawaidul fikih. Jadi kalau usul fikih, al-ilmu bil qawaidi wal bukhus allati yutawassalu biha ila istifadatil ahkam syar'iyyah min adillatiha tafsiliyah. Itu usul fiqh. Nah, ini kaidah fiqh. Kaidah fiqh itu kaidah-kaidah tentang fikih yang sudah jadi itu. Bukan kaidah membuat fikih, tapi kaidah memahami fikih. Lidzalika ya wa innama tutbatu bil qawaidi. Wa innama dan hanya saja tutbatu dibatasi apa masail dan furu' bil qawaidi dengan kaidah-kaidah.
Jadi masalah-masalah fikih itu yang setara itu dapat dibatasi dengan kaidah-kaidah. Misalkan contoh gini ya, bahwa seluruh aktivitas manusia itu butuh niat. Sholat wajib niat, puasa wajib niat, zakat wajib niat, haji wajib niat. Semuanya pekerjaan-pekerjaan itu dianggap pekerjaan yang apa namanya berimplikasi apa dianggap sebagai perbuatan hukum itu kalau dilakukan dengan niat ada unsur kesengajaan maka dibuatlah oleh ulama kaidah al-umuru bimaqasidiha. Itu kan enak gitu loh. Jadi walaupun kita tidak apa namanya eh, dalam waktu yang singkat kita dapat menyimpulkan bahwa ini sesuatu yang harus dilakukan. Fakanat ma'rifatuha wal i'tina'u biha min a'zamil fawaid. Fakanat maka ada ma'rifatuha apa mengetahui ini kawaid. Ma'rifatuha apa mengetahui kawaid wal i'tina'u dan memperhatikan biha dengan kawaid min a'zamil fawaidi ialah termasuk faidah-faidah yang paling agung. Min a'zamil fawaidi ialah termasuk dari paling agungnya faidah-faidah. Faidah ini ilmu maksudnya faidah itu. Paling agungnya ilmu. Jadi faidah itu maksudnya ilmu. Dari ta'limun talim wa kun mustafidan kul la yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Fawaid itu ilmu. Wakun mustafidan. Wakun dan adalah ada. Kamu mustafidan mengambil faidah. Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Setiap hari menambah ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi dan adalah kamu menyelam fi buhuril fawaidi dalam samudra faidah. Samudra ilmu maksudnya. Jadi ilmu ini termasuk ilmu yang paling agung, ilmu yang paling penting gitu ya. Lidzalika asyara fadilatul mudir ala hadzal amdil fakir bi idahi qawaidil fiqhi al ma'lumah. Oleh karena itu, lidzalika oleh karena itu asyara memberikan petunjuk fadilatul mudir siapa al mudir yang terhormat al mudir direktur kepala kepala sekolah di ini al madrasah as-saulatiyah ini di Mekah ini ala hadzal abdil fakir terhadap hamba yang fakir ini biidahi qawaidil fiqh dengan idahil qawaidil fiqh. Nah, jadi apa namanya? Syekh Muhammad Abdullah bin Said Muhammad Abad Al-Haji ini mengarang kitab atas dasar eh, petunjuk dari pimpinannya yaitu kepala Madrasah As-Saulatiyah. Ini orang-orang dulu itu kebiasaannya mengarang kitab itu atas permintaan muridnya, permintaan koleganya, permintaan pimpinannya, bukan motif-motif yang lain. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa kita di dalam melakukan segala sesuatu itu didasarkan kepada keikhlasan dan juga ketundukan dengan prinsip untuk mendatangkan kemaslahatan. Saya kira demikian saudara di pagi hari ini. Mudah-mudahan di Selasa yang akan datang bisa offline, bisa ngaji lebih apa namanya gayang sehingga semuanya bisa menyerap apa yang kita baca, apa yang kita pahami dari kitab-kitab ini. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.